Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan ya Bu, saya Salbiko, dokter muda dari UNY. Jadi di sini dengan Ibu Eka nggih. Enggak. Ibu Eka 44 tahun. Yang ini didiagnosis awal mulanya itu hipertensi ya Bu ya. Iya. Oke, jadi di sini nanti kita akan lebih banyak berdiskusi ya Bu ya tentang pengalaman Ibu dalam menjalani atau dalam menderita penyakit ini lah ya Bu ya, gitu ya. Mungkin Ibu bisa bercerita nggak Bu awal mula terdiagnosis dari hipertensinya itu bagaimana? Iya. Jadi Januari tahun ini itu saya operasi ada miom sama kista. Nah, setelah dioperasi itu ada obat-obat yang diminum. Ternyata ada tensi tinggi. Saya diresepkan amlodipin sama ramipril. Udah selesai, sudah keluar dari rumah sakit. Cuma obat hipertensi tadi itu tidak rutin saya minum. Kadang cuma saya minum ramipril aja, karena menurut saya amlodipin itu setiap kali saya minum amlodipin itu berapa kali itu sering ke toilet, buang air kecil itu, terus enggak saya minum karena mengganggu saya tidur, karena itu kayaknya jadwalnya tuh malam, ramipril itu pagi. Nah itu ramipril saya minum itu enggak rutin juga, kadang suka lupa gitu karena kan jualan gitu. Terus ini sering pusing saya tuh, sering pusing. Terus saya cek ke apotek itu, sekalian beli ramipril. Tensi saya tuh seringnya tuh sekitar 130, 140, itu biasa gitu. Nggak ada keluhan apa-apa gitu? Iya, pokoknya setiap hari tuh tensinya segitu. Kalau agak pusing, agak nggak enak gitu tuh 160, 150 gitu. Terus setiap kali saya minumin ramipril itu enak, leher saya tuh enak, terus nggak banget pusing. Tapi minumnya tuh kayak kadang-kadang gitu, malah ada yang orang bilang katanya nggak usah diminum obatnya, nanti ketergantungan, takutnya ginjal gitu kan, ada yang bilang gitu. Jadinya ada kadang ya masuk akal juga itu mikirnya ya, karena belum tahu juga kan. Terus pas lebaran itu saya masuk IGD gara-gara pusing banget itu, pusing banget hari lebaran Bu. Malam lebaran itu pas takbiran itu saya ke IGD, dicek ternyata 190. Akhirnya enggak suruh mondok sih, cuman langsung dikasih obat yang di bawah lidah itu. Terus disuruh istirahat sebentar. Enggak selang berapa jam itu tensinya turun, sama pokoknya jadi 100, bawahnya itu bisa enggak sampai 80 lah bawahnya itu. Nah terus boleh pulang. Nah udah lah ya, dikasih obat lagi, masih ini lagi saya tuh enggak disiplin minum ini obat ininya. Nah yang kedua yang kedua itu kapan Bu? Ini udah berapa ya, 2 minggu yang lalu lah. 2 minggu yang barusan lalu. Berarti barusan 2 minggu yang lalu itu saya masuk IGD. Itu pertama juga pagi-pagi itu saya ke pasar itu, sama pokoknya enggak enak banget itu leher itu, terus badannya itu kayak ngetok-ngetok gitu rasanya tuh. Terus pusingnya itu di sini sama di sini, di mana, di alis ini. Ini kalau dipencet itu rasanya kayak dipijit-pijit itu enak banget itu, kayak ada yang apa nih di alis itu. Itu pagi, terus dicek di apotek ternyata 160. Masih lah tak buat kerja gitu, tak minumin ramipril yang 5 mili, yang dulu tuh 5 mili. Udah gitu makin malam itu makin enggak enak, buat kerja itu di warung tuh enggak enak banget, kayak demam rasanya tuh, kayak demam. Tak periksakan ke IGD. Wah di IGD dicek 200/110. Nah langsung lah ya, terus suruh masuk, disuruh mondok. Tapi pas itu saya belum mau mondok karena pikir saya
turun aja, diturunin bisa gitu. Karena sebelumnya juga turun ya Bu sama ya. kayak gitu. Ternyata udah turun, memang dikasih obat lagi di bawah lidah itu turun sampai 110, bawahnya juga 70-an. Tapi rasanya tuh turunnya tuh, saya jalan dari IGD pulang ke rumah itu kayak ngelayang gitu loh, rasanya tuh gimana ya Kayak enggak kayak mau kelingan gitu. kayak mau semaput tapi udah enggak pusing memang. Terus pulang ya, di rumah itu dibawain obat, ada HCT sama Ramipril aja, belum ada amlodipin. Jadi 2 obat tadi itu. Di rumah itu tensinya naik lagi dan enggak turun-turun. Ibu punya tensi ya berarti di Punya, rumah. karena memang buat bolak-balik kontrol Iya, iya. itu saya cek berapa kali itu 160, 180, 160, 80 gitu terus deg-degan kan, deg itu terus kayak agak sedikit mual gitu. Akhirnya besok malamnya lagi saya ke IGD lagi, saya minta mondok karena dari kemarin sebenarnya minta suruh mondok. Waktu di IGD yang Ibu minta mondok tuh berapa tensinya Bu? Yang kedua Iya. itu 200 lagi, masuk lagi itu 200 lagi. 200 lagi. Jadi sama dokter sebenarnya mau karena ada asam lambung juga, siapa tahu pusingnya asam lambung katanya gitu, tapi enggak dok, saya mondok aja katanya gitu. Terus akhirnya saya mondok 2 hari sama dokter penyakit dalam. Akhirnya saya dikasih obat ada 3, yang pagi itu HCT, kedua yang siang amlodipin, yang ketiga itu Ramipril, dan itu dosisnya udah 10 mili gitu. Tapi di badan udah enak. Nah itu setelah 2 minggu kemarin itu berarti Ibu sudah rutin sekarang minumnya? Udah rutin. Sudah rutin ya, karena sudah 2 kali kayak gitu terus ya Bu ya. Betul. Udah enak banget itu ininya, rasanya itu. Nah Ibu ini kan berarti sekarang sudah tahu ya, maksudnya berarti harus minum obatnya gitu. Nah perasaan Ibu pertama kali berarti kan waktu ini ya Bu, waktu operasi yang pertama kali ya, rasanya didiagnosis ada hipertensi itu gimana Bu? Perasaannya ya kaget ya, terus Kaget ya, karena sebelumnya nggak ada keluhan ya Bu ya. iya, karena sebelum Pusing-pusing pun juga nggak ada sebelumnya. nggak ada. Kenapa saya minum obat tensi gitu loh. Dan perasaan saya dari dulu itu darahnya rendah terus, nggak pernah tinggi. Ternyata memang faktor keturunan bisa juga katanya itu, karena bapak ibu saya ada hipertensi, ada diabetes juga gitu. Mereka meninggal karena diabetes. Terus ya mungkin kesalahannya karena nggak rutin tadi, dan mungkin Kenapa Bu nggak rutin? Apakah mungkin dirasakan berat gitu saat menjalani pengobatan atau gimana Bu? Jadi antara belum tahu gitu loh, karena belum yakin gitu ya Bu ya. belum tahu kalau obat hipertensi itu harus rutin diminum gitu. Pikir saya badannya enakan, nggak usah diminum gitu kan. Padahal sebenarnya katanya itu harus diminum seumur hidup kan gitu katanya tuh. Nah saya kayak, terus orang-orang kan pada bilang nggak usah diminum katanya gitu. Nggak usah diminum, nggak usah ada keluhan, nggak usah diminum. Malah ada yang bilang minum daun seledri, ada yang bilang banyak makan timun gitu. Seledri, timun di jus biasanya kayak gitu ya Bu. Tapi dari pengalaman ya, setelah tinggi itu kalau cuman dikasih semangka, timun, seledri itu nggak langsung turun. Nah nuruninnya tuh kayak lama gitu. Beda kalau kita rutin minum yang tadi pagi, siang, malam itu tak cek itu tensinya tuh normal terus. Nah kalau udah normal gitu tuh badan enak ya, mood itu juga bagus. Karena tak rasain ya kalau tensinya pas tinggi itu tuh kayak gampang marah. Beneran, jadi kayak pas jualan gitu ya, padahal mungkin ngomongnya biasa, untuk pembeli itu biasa, tapi sampai sini jadi kayak sensi gitu. Jadi kayak pengennya itu marah gitu. ya, bad mood gitu ya Bu. Iya betul. Jadi
Iya, ngaruh lah. Kayaknya memang jadi enggak enak badannya. Terus kalau sekarang berarti kan ibu sudah paham gitu ya bahwa mengkonsumsi dari obatnya tuh harus setiap hari. Nah itu ibu ada kesulitan nggak? Iya, kesulitannya sebenarnya tuh suka lupa. Oh suka lupa. Iya. Lebih suka lupa gitu Iya, ya Bu? kadang jadi harusnya pagi gitu ya. Kadang jam berapa itu tadi aja saya obat pagi itu diminumnya hampir jam 11. Oh. Terus yang Harusnya siang? Nah iya, yang amlodipin ini malah saya belum saya minum ini amlodipin, harusnya siang. Yang Nanti siang tadi apa Bu? Yang siang yang itu siang yang amlodipin. amlodipin, yang malam yang ramipril ya. Jadi ada 3. Kalau dari dukungan keluarga sendiri ada nggak Bu, kayak misal ngingetin ibu lah, ayo Bu Iya. minum obatnya Iya, gitu. Ada ya tabu Bu? sering anak-anak saya itu. Jadi ini apa namanya tuh? Kayaknya yang pasti lebih care kan. Iya, ibu udah minum obat belum? Gitu. Ibu jangan lupa loh obatnya, gitu. Kadang sering. Oh iya, lupa. Gitu. Seringnya lupa. Jadi malah bilang ada yang di alarm aja, gitu. Jamnya gitu. Jamnya jadi nanti jam sekian harus minum obat. Jadi itu di alarm kan diulang-ulang gitu ya. Nanti tahu-tahu handphonenya bunyi kan. Oh iya minum obat kan gitu. Katanya saya ada yang bilang suruh alasan alarm gitu. Oke, berarti kan ibu ini awalnya kaget, tapi setelah beberapa kali pengalaman masuk itu, ibu sekarang udah mau rutin gitu ya Bu? Apakah kalau sekarang perasaannya lebih menerima atau bagaimana Bu menurut ibu? Menerima harus ya, karena saya lihat itu faktor usia juga ya. Faktor usia kan yang saya lihat itu usia-usia saya, selebihnya saya itu ternyata banyak gitu loh. Udah mulai banyak. Banyak yang mengkonsumsi obat hipertensi. Ya kita sharing. Memang harus diminum. Jangan enggak diminum. Ya, kalau enggak diminum malah bahaya. Betul. Tahu-tahu tinggi gitu. Kan kondisi tubuh kan enggak tahu ya. Takutnya gitu katanya tuh. Entah stroke, entah tahu-tahu pecah pembuluhnya, darahnya gitu katanya. Ada yang bilang tuh banyak yang meninggal itu gara-gara itu gitu. Dan tak rasain itu memang setelah minum obat itu enak gitu loh badan saya, sama inilah terutama tuh kayak leher ini tidak kencang gitu loh. Jadi kalau yang dari gini Bu, yang dari saya pelajarin ya dari guru-guru saya juga, untuk obat hipertensi itu mungkin memang ada dari pengaruhnya ke ginjal. Tapi gini, kan kita kalau sebagai dokter atau sebagai anggota kesehatan nakes gini, kita tuh mempertimbangkan mana baik sama mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk gitu. Nah kalau enggak, dalam kasus ibu, kenapa harus akhirnya rutin dan jadi terkontrol itu karena misal nih obat ibu minum obat hipertensi terus menerus, itu mungkin nanti akan ada di komplikasi di ginjalnya yang ibu bilang tadi. Itu mungkin nanti setelah 25 tahun atau 30 tahun dari ibu mengonsumsi mungkin ada, dan itu pun mikro Bu, atau kecil dari pengaruh dari obatnya. Tapi ketika ibu nggak minum itu kenceng kan aliran darah. Hipertensi itu kan kenceng ya Bu ya. Itu akan merusak dari ginjalnya, itu jadi lebih cepat untuk bocor ginjalnya. Jadi ketika tidak minum mungkin akan lebih cepat lagi, mungkin 5 tahun lagi udah ada komplikasi di ginjal karena hipertensinya, karena tidak minum obat. Jadi bukan karena obatnya. Mungkin tetap ada pengaruh, tapi nanti setelah 30 tahun, 35 tahun, dan itu pun kerusakannya minimal kayak gitu. Jadi ketika saya bilang nggak ada pengaruhnya, ya nggak ada, ngomongnya bukan nggak ada, tapi kayak ada tapi pengaruhnya tuh kecil. Karena sudah kan pasti para peneliti juga udah memperhitungkan dari dosisnya obat itu kan Bu. Nah, kalau ibu sendiri sekarang kalau tahu nggak Bu kalau misal komplikasi dari hipertensi kalau misal tidak terkontrol itu apa? Iya, stroke gitu ya, stroke, terus pembuluh darah pecah. Kan katanya kalau pembuluh darah pecah itu langsung meninggal.
Kalau karena soalnya kemarin ada teman, bukan teman sih, maksudnya di pasar itu dia hipertensi terus tinggi banget itu, terus katanya udah langsung komplikasi pecah pembuluh darah Di otak ya, Bu. terus meninggal. Itu cuma selang 1 hari masuk ICU, besoknya udah nggak ada, padahal umurnya itu ya belum banget tua gitu loh. Ya mungkin sama saya itu malah di bawah saya, mungkin orang anaknya masih kecil-kecil. Masih di bawah Ibu ya? Iya. Jadi Terus itu ada lagi pengalaman ya, karena hipertensi itu selain memang saya sudah divonis hipertensi, itu yang saya pelajari itu dikontrol sama diri kita sendiri sebenarnya, betul. kayak pikiran, terus makanan. Kayaknya pikiran sih yang lebih banyak dominan. Pikirannya gimana, Bu? Emang? Ya mikirnya tuh jangan terlalu kenceng gitu. Kayak seumpamanya Ibu juga merasa itu ngaruh juga iya, ya di ngaruh diri Ibu? banget. Karena kemarin juga sempet sih pikirannya tuh kayak apa namanya tuh, anak mau masuk kuliah gitu kan, yang satunya mau masuk SMA. Kadang tuh bingung kan, biayanya banyak banget, jadi terlalu mikir gitu loh. Padahal sebenarnya ada kayak masalah itu, ya udahlah kita pasrahin aja gitu loh. Pasrah yang benar-benar memang udah kita percaya aja sama Allah ya. Jadi tidak memberatkan memberatkan tubuh sama pikiran gitu loh sebenarnya. Jadi kalau cuma dipikir gimana ya itu malah memberatkan, dan itu bikin saya tensinya naik. Kalau Ibu berarti setiap hari tensi? Tiap hari, tiap bangun tidur itu saya Berapa cek. biasanya, Bu? Berarti Sekarang udah 110 aja nggak sampai loh. Baru 101. Udah terkontrol ya, Bu? Iya, bawahnya udah 74 gitu. Berarti kalau penyakit hipertensi tidak bisa sembuh, Ibu udah tahu juga ya? Bisa sembuh? Tidak bisa? Iya. Oh udah ya, sudah disampaikan juga berarti ya sama dokter atau perawat? Kalau dokter kayaknya enggak, tapi Ibu baca sendiri? teman-teman yang pada kena itu, ini pokoknya udah diminum harus seumur hidup. Karena memang hipertensi itu kan tidak bisa sembuh. Ngomongnya memang tidak bisa sembuh karena itu kan masalahnya di pembuluh darah ya, Bu. Jadi ya bahasanya itu terkontrol. Ada kok, Bu. Saya ini juga pengalaman saya. Saya tuh juga dulu tuh mikir, karena belum menemui pasiennya, apa bener sih bisa terkontrol, kok saya melihatnya lebih banyak yang jatuh ke komplikasi ya daripada terkontrol. Oh iya. Ternyata ada, Bu. Kenapa orang-orang itu lebih banyak jatuh ke komplikasi? Karena tidak ini, karena rutin tadi apa? Karena ya benar-benar yang enggak Mengabaikan. bukan mengabaikan, mungkin sudah minum obat, tapi misal kayak makanan terus olahraga kayak gitu tuh belum dilaksanakan. Jadi kan tetap nggak bisa ya, Bu ya, kalau cuman dari obat. Jadi mungkin beberapa tuh udah jatuh ke komplikasi. Tapi ada, Bu, dan nggak cuma 1-2, saya udah nemui beberapa. Ini kan saya udah banyak stasiunnya, itu beberapa kali tuh nemuin ada yang bertahan dengan hipertensi dan diabetes tidak jatuh ke komplikasi tuh 20 tahun. Jadi beliau ini datang ke dokter tuh bukan untuk mengobatkan diri karena sakit, tapi untuk tetap di jalan mengontrol dari tensi gitu. Banyak, Bu, ternyata. Berarti kontrol itu penting ya. Kontrol itu penting, mengontrol ya. Kalau Ibu sekarang kontrolnya di mana? Di PKU, cuman ini setelah mondok kemarin saya belum Tapi ada jadwal kontrolnya? Ada, cuma belum, udah lewat kemarin. Ya lebih baik kontrol, karena pasti kan dilihat ya, Bu ya, trafficnya bagaimana, apakah dengan obat ini itu cocok atau gimana, itu kan masing-masing orang beda ya, Bu ya. Banyaknya yang saya lihat di ini tuh kayak katanya kemarin minum obat ini, katanya kemarin katarak, katanya kemarin ini, katanya kemarin stroke. Itu kan katanya ya, Bu, tapi kan masing-masing orang itu berbeda. Dokter pun kan melakukan pemeriksaan pada orang A, B, C juga berbeda-beda sesuai dari
kebutuhan pasiennya kayak gitu. Jadi fungsinya kontrol itu sih Bu. Bisa jadi mungkin Ibu udah terkontrol bisa dikurangi, kayak gitu kan Gitu bisa. ya? Iya kayak gitu bisa. Oh iya. Atau mungkin kan kalau nggak langsung turun kan bisa turun bertahap kayak gitu. Iya. Kalau misal dari makanan sendiri gimana Ibu? Udah mulai Makanan ubah-ubah gitu semenjak didiagnosis hipertensi. kalau makanan saya lebih sering konsumsi buah aja sekarang. Oh, Buahnya agak dibanyakin. Sebelumnya tuh buah agak jarang gitu. Sekarang lagi sering saya beli semangka, pepaya gitu. Terus kalau makanan sih kayak pedas itu saya masih belum ngurangin itu. Pedas enggak tahu itu mempengaruhi atau enggak ya? Enggak. Soalnya saya ada asam lambung. Oh iya, kalau asam lambungnya mempengaruhi Bu, tapi kalau untuk hipertensinya Enggak ya? Oh iya iya. Asin itu yang kurang. gimana? Kalau asinnya gimana ini belum? Berarti Ibu Asinnya kan itu udah masih- tahu kan bahwa asin itu nggak baik buat Iya. hipertensi. Itu gimana Cuman kalau Ibu? katanya itu kayak orang diabetes ya. Kalau orang diabetes itu kalau lihat manis-manis dia tuh kayak wah ngiler banget itu kan. Sama orang hipertensi itu kayaknya tuh senangnya kayak pengen yang asin-asin, kayak kita lapar nih, kadang pengen ngemil kan. Iya. Dalam sini tuh pengennya aku pengen ngemil ini gitu Yang kan. asin-asin ini. Coba sebenarnya apa kayak citato itu kan asin, Aduh. asin gitu kan. Itu kadang terus aku waduh cuma memang kayak orang apa ya, pengen gitu loh. Tapi ya terus cuma sekali dua kali, terus berapa gigitan udah itu yang memang harus dihindari gitu. Terus masakan saya juga cenderung asin kadang tuh, kadang tak nyicipin kurang asin gitu kan, asin gurih gitu. Oh, itu belum ya Bu sekarang. Iya. Kalau sekarang belum ya? Sedikit lah. Sedikit mengurangi ya, yang sedikit paham nggak apa-apa sih Bu. Iya. Ibu tahu dietes nggak Bu? Nah itu dietnya belum Tapi udah pernah belum. dengar nggak? Aslinya ya sama sih Bu, konsepnya sama. Dia harus yang kaya sama serat buah, sayur. Terus yang kenapa banyak buah dan sayur? Karena ini tinggi magnesium, tinggi kalium, tinggi kalsium. Ini tuh baik buat penderita hipertensi. Kemudian untuk yang kedua itu garamnya. Aturan garamnya tahu nggak Bu? Kalau dietes tuh berapa? Dietes itu garamnya kalau normalnya itu 2.300 gram. Miligram. Berapa sendok? Itu 1 sendok teh sehari. Nah, itu yang standar. Kalau dietes itu 1.500. Berarti ya kira-kira setengahnya. Itu buat diet dari ini apa dietes untuk penderita hipertensi ini Bu. Terus mungkin kalau ini kan pasti bingungnya ini ya Bu ya, pengen cemilan. Iya. Cemil-cemilannya Bu yang kalau menurut dari dietes ini lebih ke kacang-kacangan. Oh kacangan, kacang. Lebih kacang-kacangan, tapi ya bukan kacang asin juga Bu, bukan kacang. Kacang rebus gitu ya? Iya, kacang rebus kayak ya, kacang rebus. Itu bikin kolesterol enggak ya? Ya kan kalau nggak sekresek juga nggak bikin kolesterol juga Bu. Saya tuh bingung ya, kemarin tuh divonis kayak pusing kan, pusing gitu kan. Nah, saya suka makan gorengan. Nah, itu gorengan itu katanya kan kolesterol. Rasanya kolesterol tinggi itu katanya hampir sama kayak hipertensi. Lehernya kencang gitu. Nah, saya belum pernah cek kolesterol saya. Tapi tensi saya udah tinggi. Tensi aja. Mungkin tetap tensi kali ya. Karena kan dietnya sama, cuman dietes ini adalah dietnya kan sama. Pasti kan udah banyak ya Bu ya, di seliweran di mana-mana harus banyak sayur, kurangi gorengan. Nah, pasti juga udah tahu toh, kurangi gorengan, nggak boleh banyak. Susah ya. Saya pun juga masih kayak bertarung sama diri saya sendiri. Apa tadi ngomong apa ya? Dietnya itu sama dengan tinggi
serat, kemudian nggak boleh goreng-gorengan, manis juga nggak boleh, kayak gitu. Nah diabetes itu ya tadi itu lebih banyak buah dan sayur, terus kalau mau ngemil kacang-kacangannya itu kan bisa nggak cuman kacang rebus ya, misal tempe itu juga kacang loh bu, kacang kedelai tapi bukan digoreng, dikukus jadi pepes, itu masih lumayan toh bu. Ya juga kan, ya kan. Iya. Jadi pepes. Kayaknya memang harus lebih direbus, terus sayur apa sambal-sambal yang direbus. Oh, sambalnya rebus. Aslinya kalau goreng-goreng ya. Gini bu, kalau gorengan tuh bukan yang nggak boleh sama sekali. Kita tuh mengurangi gitu loh, mengurangi lah. Kalau goreng sambal digoreng itu kan banyak minyak atau banyak gitu. Ya mungkin sambal bisa direbus kayak gitu. Aslinya dengan umur ibu 44 tahun ini masih cenderung muda loh bu. Maksudnya masih ya masih bisa dicegah untuk selanjutnya gitu. Iya sih, pikir saya juga mungkin kemarin tuh masih bisa nahan ya dengan tensi 200 itu mungkin faktor usia juga. Terus tapi jangan ini juga gitu loh, karena kan iya, karena semakin kesini kan udah semakin berumur juga, takutnya tambah ngedrop gitu. Karena tak rasain itu kemarin tuh sempet naik kan, karena saya kayaknya 2 hari lupa lagi yang Ramipril. Itu tuh masuk di 150 sekian, bawahnya itu 90 hampir 100. Itu tuh kaki saya kayak kesemutan loh. Yang ini jari-jari kaki itu. Kan terus langsung ini ya, seperti masuk. Karena banyak ketakutan ya bu ya akhirnya. Pertama masuk IGD itu dengan tensi debu, ini ada rasa ini enggak kayak kesemutan atau apa gitu. Enggak sih dok, cuman saya rasanya mual gitu. Tapi udah sempet muntah belum, cuma mual sama dadanya duk gitu rasanya tuh. Kayak enggak nyaman gitu loh pokoknya tuh. Rasanya tuh hampir kayak asam lambung naik gitu. Duk sama itu mual itu tadi. Karena ada mualnya juga jadi takut ya bu. Berarti aslinya gini bu, ketakutan tuh perlu, tapi jangan terlalu takut. Tapi jangan terlalu abai juga, gimana itu bu? Jadi kalau misal dari 1 sampai 10 kewaspadaan ibu ya taruhlah di angka 4. Karena angka 4 kenapa harus takut? Karena supaya tidak abai sama penyakit ibu, bahwa penyakit ibu nanti bisa menyebabkan komplikasi yang bermacam-macam. Komplikasi ke ginjal bisa, ke mata bisa, ke otak bisa. Iya, soalnya kemarin rasanya tuh di sini tuh dipencet gini tuh sakit banget tuh di alis ini tuh. Iya. Pusing banget soalnya. Terus kalau dari kedepannya ibu ini kan ibu sepertinya sudah banyak tahu juga dan ibu juga sudah mengalami sendiri ya bu ya. Akhirnya sekarang rutin berobat. Mungkin kedepannya harapannya ibu gimana untuk dari penyakitnya ibu ini supaya terus terkontrol gitu? Rencana dari ibu mungkin dari makan atau olahraga? Iya, saya sih pengennya bisa ini yang makanan tadi tuh. Makan dulu ya bu ya. Makanan sama olahraga itu. Nah itu olahraga itu kadang itu kayak masih males gitu loh, karena mungkin udah capek juga kan. Tapi memang harus mindsetnya tuh olahraga tuh penting katanya tuh. Pikir saya itu kalau di warung itu kan saya udah banyak jalan berdiri, ternyata tuh beda sama kalau kita rutin olahraga yang rutin ya, maksudnya entah itu 30 menit, 20 menit, tapi itu rutin, entah itu jogging atau apa gitu. Ternyata itu beda sama yang kalau kita bekerja tuh sama yang makanan. Kalau makanan itu yang masih susah sih kadang. Saya tuh kan di warung tuh kadang sibuk ya, jadi kadang makan itu jamnya itu enggak tentu. Kadang mau tidur itu udah selesai warung, udah ini baru mau makan malam, padahal itu kan enggak bagus. Kemarin katanya bilang
makan itu 2 jam sebelum tidur apa ya, apa gimana gitu, pokoknya jangan habis makan terus tidur. Nah kebanyakan karena waktu itu selesai warung baru lapar banget gitu kan, malam itu jam 10 itu baru makan, pulang langsung tidur. Itu katanya bikin asam lambung gitu. Terus makanan saya tuh kayaknya enggak sehat sih, gorengan, pedas gitu-gitu. Tapi kalau untuk dari hipertensi pedas enggak ini sih Bu, enggak pengaruh. Tapi kalau asin gimana Bu? Nah itu karena Bu, saya makannya bisa nggak Bu di challenge 1 minggu aja nyoba asinnya dikurangi, karena kayaknya coba asin dulu, pertama asin, kemudian kurangi gorengan, nanti bertahap lagi. Kalau banyak sayur kan udah ya Bu, berarti kan Ibu sayur kurang, buah. Oh buah, ya nggak apa-apa, buah dan sayur. Sayur yang kadang cuma rebusan sawi aja itu kadang seminggu paling sekali. Oh iya Bu, kemarin tuh saya juga habis diskusi sama dokter saya gitu Bu, guru saya, ternyata lebih, kenapa kalau di anjuran-anjuran diet-diet kayak gini lebih dianjurkan dari sayurnya dibanding buahnya. Ya nggak apa-apa, itu kan udah baik, berarti kan sudah ada buah. Kenapa sayur itu lebih dianjurkan? Karena dia lebih kaya serat pertama, lebih kaya serat, dan antioksidan yang dikandung di sayur itu lebih banyak dibanding buah-buah. Nah dari keuntungannya dari tinggi serat dari sayur ini bisa untuk menurunkan juga dari misal kolesterol Ibu. Intinya total lemak di dalam tubuh kita tuh biasa atau bisa dan sering diturunkan oleh sayur. Jadi ya nggak apa-apa, Ibu kan sudah diet buah, ya sekarang ditambah mungkin sayur. Mungkin yang Ibu suka apa, sayur apa? Sawi ya nggak apa-apa. Kangkung, sayur. Karena yang mudah yang sawi putih, sawi hijau, kangkung kayak gitu lebih banyak gitu. Terus garam sih. Gimana Bu? Siap seminggu di challenge? Ya perubahan tuh kan kalau langsung cepet nggak baik juga Bu, karena nanti gampang lagi baliknya. Kita ubah pelan-pelan aja gitu. Gimana Bu, bersedia? Bersedia ya Bu ya. Oke, berarti Ibu ini mau ubah dari makanannya dulu. Kalau olahraganya gimana Bu? Ibu mau jogging aja paling. Jogging sebentar pagi itu sebelum ke pasar atau atau ke pasar jalan kaki ya. Iya. Saya juga kayak gitu Bu sekarang kalau ke rumah sakit jogging, nggak jogging di jalan ya. Kalau sore jogging, sebelum ke rumah sakit juga jogging ya, nggak lama Bu, 30 menit. Tapi itu ada rasa gini, aku udah olahraga hari ini akhirnya. Kalau bagi saya motivasi, mungkin Ibu juga bisa temukan motivasi Ibu buat olahraga apa. Kalau motivasi saya Bu olahraga, Ibu tahu nggak apa? Kan kayak saya gini, saya banyak mengedukasi ya Bu. Kenapa saya olahraga? Supaya tidak menjilat ludah sendiri Bu. Kayak olahraga itu kayak udah lega, udah olahraga, saya bisa ngomong ke orang gitu. Motivasi iya, tapi kan motivasi nggak apa-apa ya Bu. Yang penting mah kita positif sehat, positif. Nah Ibu temukan motivasi Ibu sendiri. Berarti Ibu mau jogging sama mau ubah makan gitu ya Bu ya. Oke. Mungkin Ibu ada yang mau ditanyakan lagi nggak atau didiskusikan lagi nggak Bu ke saya? Udah sih kayaknya. Udah ya Bu ya. Saya juga sudah sangat berterima kasih Bu ini mau diajak diskusi. Bu ini berarti sudah banyak tahu ya Bu ya, sudah banyak aware lah sama sakit hipertensi ini ya Bu ya, sudah banyak tahu juga. Mungkin tadi juga ada beberapa hal yang saya luruskan sedikit gitu ya Bu ya. Dan Ibu tadi udah bersedia loh ya Bu ya buat olahraga dan makan. Ya udah. Mungkin itu aja Bu yang mau saya diskusikan sore ini. Terima kasih ya Bu. Juga gimana ya, kalau rutin minum hipertensi obat tuh. Kemungkinan kan tiap hari jadi normal tuh. Ada kemungkinan enggak jadi rendah gitu. Ada Bu, ada. Nanti kalau udah rendah berarti enggak usah minum atau? Ya enggak loh. Nah itu fungsinya kontrol Bu, karena yang pemberi obat itu kan dokter yang tahu. Nah itu fungsinya kontrol. Saya pun juga nggak bisa bilang ya Bu.
kenapa ibu dikasih itu? Karena saya tidak melihat dari perkembangan dari tensinya ibu gitu. Nah makanya ibu harus ke dokter yang merawat ibu. Bisa bu diturunin, bisa dari mungkin ibu dari 10 jadi 5 gitu ya. atau bisa bahkan ada bu yang bisa diturunkan dengan pola hidup saja. Iya, Ada. siapa tahu ya. Ada. Mungkin kalau sekarang kan untuk mengontrol ya nggak apa-apa obat dulu bu. Iya, mungkin dengan pola sehat tadi ya, makanan banyak gorengan ya. Tapi kebanyakan obat aja sih bu. Obat dan pola hidup, bukan obat aja. Obat dan pola hidup. Karena obat juga harus dikontrol terus. Iya ya. Takutnya sehari 2 hari lupa minum langsung jeglek tinggi gitu kan. Nuruninnya itu loh lama banget, kadang-kadang Kalau nggak nyaman badannya. kalau diabetes, obat diabetes itu beberapa ada yang komplikasinya efek sampingnya itu bisa ngedropin dari gula darah. Tapi kalau obat-obatan hipertensi jarang bu yang bikin terlalu rendah itu jarang. Oh iya. Jarang. Cuma bikin normal aja ya. Bikin normal mungkin efek sampingnya kalau Ramipril ini bikin batuk-batuk. Terus kalau yang amlodipin nih bikin bengkak-bengkak juga di kaki gitu. Yang mengganggu biasanya. Oh iya. Gitu bu. Oke, dokter. Ada lagi bu mungkin udah jelas atau udah? Ya, makasih banyak ya bu ya kesempatan diskusi sore ini. Semoga manfaat buat kita berdua ya bu ya. Saya pun juga akan masih belajar seterusnya. Makasih bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.